Halo, saya Amir Ardiansyah, Learning Partner Anda. Pada pertemuan kali ini saya mau sedikit berbagi tips terkait dengan membangun presentasi yang berdampak, meyakinkan, dan berpengaruh. Nah, salah seorang investor ternama Amerika Serikat, Warren Buffett, pernah mengatakan bahwasannya kita dapat meningkatkan value diri kita sebanyak 50% hanya dengan belajar skill komunikasi, skill presentasi, ataupun skill public speaking salah satunya. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana membangun presentasi yang menarik, meyakinkan, dan juga berdampak, dan juga berpengaruh pastinya. Oke, terdapat 3 prinsip dalam membangun presentasi tersebut. Yang pertama adalah personal, yang kedua ada konten, yang ketiga ada delivery. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu personal. Dalam personal ini, rekan-rekan, terdapat 2 poin yang bisa kita sampaikan, yaitu mindset dan juga performa. Dalam mindset, bagaimana kita menjadi seorang presentator, kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Kita harus yakin dan percaya diri akan kemampuan diri kita. Yang kedua, kita pancarkan aura positif dalam diri kita. Bagaimana cara memancarkan aura positif ini? Yang pasti sebelum melakukan presentasi, kita lakukan latihan olah vokal dulu. Kita harus happy. Kita makan makanan yang menyenangkan buat kita. Kita melakukan sedikit olahraga sebelum presentasi, supaya terbangkitkan hormon-hormon positif seperti endorfin ataupun serotonin yang akan memancarkan energi bahagia dalam diri kita. Terus yang ketiga, kita juga harus mempresentasikan sesuatu hal yang menjadi kelebihan kita atau yang kita kuasai, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang akan kita bagikan kepada rekan-rekan audiens kita. Kemudian di prinsip pertama ini, bagian kedua yaitu performa. Bagaimana cara membangun performa presentasi yang bagus? Yang pasti kita harus grooming. Grooming dalam hal apa? Dalam berpakaian, cara berkomunikasi dan juga berpenampilan, dalam berdandan, dan juga kita punya etika dalam menyampaikan presentasi kita kepada rekan-rekan audiens kita. Oke, itu adalah prinsip pertama. Prinsip kedua adalah konten. Bagaimana cara membangun konten presentasi yang menarik? Itu terdapat 2 hal juga. Ada pondasi dan juga ada sistematika. Pondasi presentasi seperti apa? Yang pertama ada topik presentasinya, terus kemudian ada target audiensnya, yang ketiga ada tujuan dari presentasi. Selanjutnya, sistematika presentasi yang menarik supaya meyakinkan dan berpengaruh dan juga berdampak, kita harus pahami sistematika ini dengan betul. Secara umum, sistematika presentasi itu ada pembuka, isi, dan juga penutup. Tips membuka presentasi yang baik dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Pertama ada kita sampaikan data-data up to date dan valid terkait dengan topik presentasi yang akan kita sampaikan. Bisa juga melalui cerita-cerita terkait dengan customer experience dalam menggunakan gadget. Terus kemudian bisa juga kita kutip quote-quote dari uh, produsen yang membuat produk tersebut ataupun retail yang memasarkan dari produk-produk tersebut. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk membuka presentasi yang powerful, teman-teman. Kemudian terkait dengan isi, teman-teman. Bagaimana cara menyampaikan isi materi yang pasti sampaikan secara detail, secara sistematis, supaya rekan-rekan audiens bisa menerima materi yang kita presentasikan itu dengan baik. Terus yang terakhir adalah penutup. Bagaimana cara menutup yang baik? Cara menutup yang baik adalah dengan melakukan recalling knowledge mereka sebelum training berakhir. Jadi kita minta mereka untuk memberikan kesimpulan atau merangkum atau kasih sedikit kuesioner, dan kita bisa juga melakukan call to action sebelum kita akhiri sesi presentasi kita, sehingga mereka bisa berkomitmen untuk menerapkan knowledge yang mereka dapatkan dalam training, sehingga mereka bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di lapangan, sehingga bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk peningkatan revenue perusahaan. Terakhir, prinsip ketiga dalam membangun presentasi adalah delivery. Bagaimana cara kita menyampaikan supaya materi kita bagus, bagaimana cara kita menyampaikan supaya informatif, itu terkandung dalam poin ketiga ini, yaitu delivery. Dalam proses delivery,
kita harus disupport atau didukung oleh beberapa alat pastinya. Pastikan seperti medianya melalui apa, apakah melalui laptop, online atau offline, apakah bisa melalui tab, bisa gitu. Atau kita bisa membutuhkan alat peraga untuk kuesioner, untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam presentasi. Kalau membutuhkan audio, kita pilih audio yang jernih. Membutuhkan musik, kita pilih musik-musik yang sesuai dengan topik atau konten presentasi yang sedang kita sampaikan. Dengan demikian, maka itu akan membuat audiens kita itu akan lebih engage, lebih terikat untuk mengikuti training-training yang sedang kita jalankan. Nah, melalui itu, peserta juga akan lebih mudah untuk menerima informasi yang telah kita sampaikan dalam presentasi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Itu adalah 3 tips untuk membuat presentasi yang meyakinkan, berdampak, dan juga berpengaruh dari saya. Selamat menerapkan dan selamat dicoba. Terima kasih dan sampai jumpa.